Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang manajemen publik. Yang pertama akan dibahas oleh saya, Diandrinati Indrani Putri dengan NIM 263201148. Manajemen publik. Manajemen publik merupakan media ataupun aktor penentu yang memiliki peran dalam setiap permasalahan sosial dan hal tersebut dilakukan dengan bentuk wacana atau debat dan melakukan perbaikan serta melaksanakan setiap amanah rakyat sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat. Peran seperti ini sangat terlihat pada pemerintah dan setiap aktor pembuat kebijakan dan pengatur setiap masalah dan pengaturan sosial. Fokus manajemen publik sendiri adalah strategi yang berkaitan dengan lingkungan eksternal dan misi dan tujuan. Fokus manajemen publik sendiri adalah strategi yang berkaitan dengan lingkungan eksternal dan misi dan tujuan organisasi. Manajemen tidak hanya terjadi dalam konteks pemerintahan. Untuk pengertian di atas cukup jelas menerangkan akan bagaimana bentuk fokus dan lokus manajemen publik, di mana lokus manajemen publik adalah strategi yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan eksternal dan internal organisasi. Dan juga dikatakan bahwa manajemen itu tidak hanya terjadi dalam konteks pemerintahan, sehingga dapat juga dikatakan bahwa organisasi apapun yang mengurusi dan melayani publik adalah organisasi publik dan harus menggunakan konsep pelayanan publik atau manajemen publik. Latar belakang manajemen publik. Ilmu administrasi negara sebagai suatu kajian ilmu dapat dikatakan bahwa masih berusia muda. Latar belakang manajemen publik. Ilmu administrasi negara sebagai suatu kajian ilmu dapat dikatakan masih berusia muda dan belum matang sepenuhnya. Baru mulai dibahas atau dianggap sebagai suatu cabang ilmu tersendiri pada awal abad ke-20. Sehingga wajar dalam perkembangannya masih mengalami pergantian paradigma yang cukup signifikan. Dan terkadang paradigma yang baru nampak sebagai reaksi terhadap paradigma yang lama yang dalam beberapa kejadian merupakan sebagai reaksi terhadap paradigma yang sebelumnya. Perubahan paradigma dalam melihat ilmu administrasi negara itu tentunya sangat berpengaruh pada perkembangan manajemen publik. Sebagai bagian takkan terpisahkan dari ilmu administrasi negara, perubahan paradigma yang mewarnai perjalanan ilmu administrasi negara selama satu abad ini, dan juga mempengaruhi pergantian kata publik dari kata manajemen publik yang berkonsekuensi pada perubahan manajemen publik. Perubahan paradigma yang mewarnai perjalanan ilmu administrasi negara selama satu abad ini dan juga mempengaruhi pengertian kata publik dari kata manajemen publik yang berkonsekuensi pada perubahan manajemen publik. Selanjutnya, definisi manajemen publik. Pada dasarnya, manajemen publik yaitu manajemen instansi pemerintah. Menurut pendapat Overman, manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing, dan controlling. Sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik. Manajemen publik merupakan bagian dari ilmu administrasi negara yang mempunyai ruang lingkup yang sempit. Pada dasarnya, manajemen publik berusaha mempelajari proses-proses dalam sektor publik. Dalam hal ini, manajemen publik banyak meminjam prinsip-prinsip manajemen dari ilmu ekonomi dan sedikit modifikasi untuk menyesuaikan dalam pengaplikasiannya di sektor publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anso Irami Putra. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen publik. Secara mendasar, dapat diartikan manajemen publik merupakan penelitian dari interdisipliner aspek generik organisasi, merupakan perpaduan dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik.
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa manajemen publik merupakan sebuah kinerja kompleks dari aktornya, yaitu pemerintahan dan seluruh pegawainya untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya. Dan publik merasa terpenuhi semua keinginan dengan bagusnya kinerja atau pengaturan dari dalam organisasi publik itu sendiri. Pengaturannya yang bukanlah murni untuk sekedar mencapai profil organisasi, melainkan melayani konsumen yang berupa masyarakat, sehingga harus memperhatikan manajemen semua aspek yang menjadi penunjang kinerja organisasi. Menurut Nur Gofur mengartikan bahwa manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan pada masyarakat. Manajemen publik menurut Shafridge dan Russell diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi dan pemanfaatan sumber daya orang dan mesin guna mencapai tujuan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasra Kisman dengan NIM 2063201046. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi diskusi kami dengan topik pembahasan B. Paradigma manajemen. Perkembangan manajemen dipengaruhi oleh beberapa pandangan, yaitu manajemen normatif menggambarkan apa sebabnya yang akan dilakukan oleh manajer dalam proses manajemen dengan pendekatan normatif. Melihat manajemen sebagai suatu proses penyesuaian tujuan. Proses tersebut diukur dari kegiatan organisasi yang direncanakan dan dikontrol secara efisien. 2. Manajemen deskriptif menggambarkan apa yang dilakukan oleh manajer dalam proses manajer kegiatan melakukan tugasnya. Manajemen deskriptif dapat diamati dan ditinjau langsung dan fungsi manajemen sebagai suatu penyesuaian tugas atau penyesuaian tujuan yang benar-benar dilakukan, yang terdiri dari berbagai kegiatan personal, interaktif, administratif, dan lain-lain, dan juga teknis. Jenis pertama, 1. Merupakan kegiatan pertama yang akan dilakukan oleh manajer langsung untuk mengatur waktunya sendiri, berbincang dalam membahas kegiatan-kegiatan yang lain, agar manajer dapat berhasil dalam kegiatannya personalnya dan sukses memimpin organisasi tersebut. 2. Jenis kedua, kegiatan interaktif. Kegiatan ini manajer banyak melakukan interaksi dengan bawahan ataupun atasannya, karena peran itu dapat digunakan manajer untuk waktu yang penting sekali agar organisasi dapat berkembang dengan sukses dan berhasil memimpin sebuah organisasi. Karena manajer akan mempunyai waktu yang panjang dan waktu yang singkat untuk manajer itu sendiri dalam jenis kedua ini, yaitu kegiatan interaktif. Baiklah, sekian saja dari saya dulu, akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Manajemen strategi. Manajemen strategi menggambarkan suatu cara memimpin organisasi untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran. Pada dasarnya, manajemen strategi merupakan perpaduan antara konsep, manajemen, dan strategi. Manajemen dapat diartikan sebagai proses menggerakkan orang dan bukan orang untuk tujuan organisasi. Sedangkan strategi dapat diartikan sebagai kiat, cara atau taktik yang dirancang secara sistematis dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. D. Manajemen publik.
Manajemen publik dapat menggambarkan apa yang sebaiknya dilakukan dan kenyataan yang dilakukan oleh manajer publik di instansi pemerintah. Warna manajemen publik dapat dilihat pada masing-masing paradigma. Pertama, dalam paradigma pertama, pemerintah diajak mengembangkan sistem rekrutmen, ujian pegawai, klasifikasi jabatan, promosi, disiplin, dan pensiunan yang baik. Manajemen SDA dan barang atau jasa harus diupayakan accountable agar tujuan negara dapat dicapai. Paradigma kedua, dikembangkan prinsip-prinsip manajemen yang diklaim sebagai prinsip-prinsip universal yang dikenal sebagai POSDCORP, yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting, yang mana hal ini berfungsi untuk bagaimana membuat organisasi bisa tumbuh dan berkembang serta mencapai tujuan yang diinginkan, seperti mempermudah dan membuat mencapai tujuan organisasi lebih efektif dan efisien, memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Yang ketiga, paradigma ketiga, pada dasawarsa 1990-an berkembang model manajemen publik baru atau the new public management yang telah membawa inspirasi baru bagi perkembangan manajemen publik di berbagai negara. Manajemen publik baru sesungguhnya merupakan upaya atau usaha dari berbagai ahli administrasi terhadap pemecahan permasalahan yang dihadapi pemerintah di berbagai negara maju maupun negara yang sedang berkembang sebagai dampak berbagai krisis yang melanda, yaitu dengan mengambil atau mempelajari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan menyesuaikannya di dalam the new public management sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan manajemen publik. Menurut Rainay, tahun 1990, manajemen itu ditunjukkan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik, lebih efektif dan efisien, pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya. Menurut Graham dan Hayes tahun 1991, manajemen publik itu bertujuan untuk menjadikan sektor publik lebih efisien, akuntabel, dan tujuannya tercapai, serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai fungsi-fungsi manajemen oleh beberapa ahli. Menurut Henry Fayol, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau commanding, pengkoordinasian coordination, dan pengendalian controlling. Menurut Ricky Griffin, fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan atau planning and decision making, pengorganisasian organizing, pengarahan leading. Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut ahli Henry Fayol adalah sebagai berikut. Pertama, perencanaan atau planning.
Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar manajemen karena pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian pun harus terlebih dahulu direncanakan. Kedua, pengorganisasian organizing. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengkelompokan tugas-tugas, dan membagi-bagi pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen, dan penentuan hubungan-hubungan. Terus, yang ketiga, pengarahan commanding. Fungsi pengarahan merupakan fungsi yang dapat diterapkan setelah rencana organisasi dan karyawan ada. Jika fungsi ini diterapkan, maka proses manajemen dalam menstabilisasikan tujuan bisa dimulai. Yang keempat, pengkoordinasian. Setelah dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada para karyawan oleh manajer, langkah selanjutnya adalah pengkoordinasian. Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan perusahaan. Karena itu, masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu karyawan, maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Koordinasi itu sangat penting di dalam suatu organisasi. Beberapa alasan mengapa pengkoordinasian sangat penting yaitu untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Yang kedua, agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, supaya semua unsur manajemen 6M dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi. Yang kelima, pengendalian atau controlling. Fungsi-fungsi pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.